menjanjikan kemenangan judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Sobat bisnis, masih ingatkah tentang penggalan kisah Mahabharata ketika Pandawa dikalahkan Kurawa di meja judi? Penggalan cerita yang kerap disebut Pandawa Dadu ini mengisahkan Puntadewa yang hilaf hingga mempertaruhkan istrinya Drupadi di atas meja judi. Akhirnya Drupadi jatuh ke tangan Kurawa. Klimaksnya, Dursasana berusaha menelanjangi Drupadi atas kemenangan permainan judi tersebut. Kisah-kisah perjudian dalam cerita rakyat tersebut berlanjut hingga saat ini hampir di belahan dunia manapun. Pelakunya datang dari berbagai latar belakang, mulai dari rakyat biasa, bangsawan, hingga orang berada. Kemajuan teknologi turut membawa dunia perjudian bertransformasi pada situs-situs online. Bahkan baru-baru ini, publik dihebohkan dengan beredarnya grafik yang membeberkan dugaan peran mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam pusaran bisnis judi online. Dalam grafik tersebut disebutkan ada kekaisaran Verdi Sambo dalam tubuh Polri yang melibatkan beberapa pejabat di kepolisian. Apa penyebab praktek judi online semakin merajalela? Bagaimana mekanisme paling efektif untuk memberantas perjudian? Sobat bisnis, inilah Fokus. Berantas, kata tersebut yang diserukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melihat fenomena judi online yang semakin merajalela di Indonesia. Ya, saya kira itu sudah benar itu. Ya, memang sudah harus segera dilakukan ya. Nah, masalah judi online ini sudah merambat kemana-mana, sudah banyak korbannya, dan ternyata banyak yang bandarnya ada di berbagai negara, tapi juga ekornya ada di sini. Ini harus diberantas tuntas ya. Saya dukung itu langkah Polri itu supaya cepat dilakukan. Judi online adalah sebuah permainan yang sama seperti judi konvensional, tetapi digunakan secara online. Maraknya aktivitas judi online saat ini membuat para bandar judi beramai-ramai membuat situs website dan aplikasi judi online. Tentu saja, judi online ini menjadi sangat populer dikarenakan menjamurnya pelaku agen-agen judi yang berperan menarik pelanggan agar setia dalam permainan judi online. Tak hanya itu saja, deposit yang merupakan alat pembayaran dalam judi online dapat dilakukan dengan jumlah minimal deposit yang sangat rendah, sehingga pemain-pemain yang berasal dari kalangan bawah tetap bisa merasakan ketagihan bermain judi. Parahnya lagi, aplikasi judi online ini yang tersebar di dunia maya sangat mudah ditemui oleh anak-anak yang tak lain turut serta menjadi pemain. Hingga saat ini, perjudian masih ilegal di Indonesia. Namun, jika kita bandingkan dengan sejumlah negara, aturan tentang perjudian, baik judi online maupun judi offline, justru legal dan bebas dimainkan. Makau misalnya, Las Vegasnya Asia ini menjadi destinasi pusat perjudian favorit di kawasan Asia dengan kelas dunia. Bahkan, pemerintah Makau mendukung bisnis perjudian di negaranya. Hong Kong, negara tetangga Makau, juga memberikan perizinan perjudian kepada masyarakatnya. Saking bebasnya, permainan judi di negara ini sering tergambar dalam adegan-adegan di film. Pemain bahkan bisa mendapatkan hadiah lotre hingga triliun rupiah. Australia adalah negara dengan jumlah penjudi kasino terbanyak di dunia. Ada lebih dari 6,8 juta atau lebih dari 39% populasinya berjudi setiap hari. Kasino online juga sangat populer. Faktanya, lebih banyak orang Australia yang berjudi online daripada di dunia nyata.
Singapura baru membuka kasino pertamanya pada tahun 2010. Tetapi mereka sudah menjadi salah satu negara perjudian terbesar di dunia kala itu. Banyak pihak yang takut dengan masalah kecanduan dan kerugian besar akibat judi. Sampai akhirnya pemerintah kembali melarangnya pada tahun 2014. Di Cina, semua bentuk perjudian adalah ilegal, kecuali untuk taruhan olahraga. Itulah sebabnya banyak penjudi Cina memilih Makau untuk kebutuhan perjudian mereka. Lain halnya dengan aturan di Indonesia, khususnya Jakarta. Pada 2003 silam, Gubernur DKI Jakarta Sutioso sempat berniat merelokasi perjudian di Kepulauan Seribu. Alasannya agar terpusat dan bisa mendatangkan pendapatan daerah. Namun, rencana tersebut tidak pernah terrealisasi sebab mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Namun dengan semakin maraknya perjudian online, masih perlukah lokalisasi dilakukan? Atau perlu mekanisme lain yang lebih efektif untuk menumpas perjudian? Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Apangarepan menyatakan pihaknya telah memblokir akses terhadap 566.332 konten yang memuat unsur judi online sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022. Termasuk di dalamnya adalah akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Per 2018, lalu pada tahun 2019, berikutnya pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak. Sedangkan sejak awal Januari hingga 22 Agustus 2022 sebanyak. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menambahkan, modus menggait para korban judi online di Indonesia kian beragam. Pelaku judi online kini sangat piawai dalam menghilangkan jejak hasil judi online agar tidak dapat terendus. Pelaku kerap mengganti situs judi online baru, berpindah-pindah dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah. Berdasarkan pantauan PPATK, aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Kamboja, Filipina, hingga ke negara tax haven. Kominfo pun menyatakan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan judi online, di antaranya situs judi diproduksi ulang dengan penanaman domain yang mirip atau menggunakan IP address. Ditambah penawaran judi online dilakukan pesan personal oleh agen, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kominfo. Penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga hal ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggaraan judi online yang berada di luar Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Apangarepan bahkan menyatakan seperti ini. Tantangan tersebut menekankan bahwa upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri. Pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online yang dilakukan. Dari sisi penegakan hukum, kegiatan perjudian online sebenarnya telah diatur dalam pasal 27 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam pasal-pasal tersebut mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terdapat juga pada pasal 303 KUHP yang mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga memberikan perintah terhadap pemberantasan perjudian kepada seluruh Kapolda dengan menerbitkan surat telegram nomor berikut. Dan berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Namun,
Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya, judi tidak ada. Polri telah menindak kurang lebih 641 judi online, 1.408 perkara judi konvensional dengan total 3.296 tersangka selama Januari hingga Agustus 2022. Sementara pada Agustus terdapat pengungkapan 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan total tersangka 1.298 tersangka. Indonesia juga melarang dengan tegas bagi investor, khususnya luar negeri, yang akan berinvestasi dalam segala bentuk perjudian. Perjudian sendiri tercantum dalam aturan Daftar Negatif Investasi DNI. Landasan hukum mengenai DNI dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan aturan turunannya pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. Perpres tersebut menyatakan bahwa Indonesia melarang investor asing untuk berinvestasi di 6 sektor, salah satunya segala bentuk perjudian. Semua sudah jelas, segala macam bentuk perjudian dilarang. Lalu kenapa tetap tampak menjamur ya?